Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari Padepokan 70 KKN UST periode 1 tahun 2021 dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Teresia Laksmi Widyarini. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Dian Melsa Irawati dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Farhan Falah dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Reza Aditya dari Prodi Manajemen. Saya Rida Bani Mema, Prodi PVKK. Nama saya Andika Satria Putra Pratama, Prodi Teknik Sipil. Kebanyakan UMKM belum melakukan sistem pembukuan, padahal pembukuan sangatlah penting, karena dengan adanya pembukuan dapat dijadikan sebagai alat perencana usaha untuk kedepannya. Pembukuan juga digunakan sebagai alat penilaian kesuksesan suatu usaha. Pembukuan juga penting dalam pengambilan keputusan untuk strategi bisnis selanjutnya. Dengan adanya pembukuan juga dapat diketahui jumlah keuntungan dan kerugian dari suatu usaha. Pembukuan juga berperan dalam pengontrolan biaya-biaya yang terakhir pembukuan dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pinjaman dari bank. Alasan utama para UMKM tidak melakukan pembukuan karena mereka merasa kesulitan dan rumit. Kurangnya edukasi mengenai pentingnya sistem pembukuan juga menyebabkan para UMKM mengabaikan hal tersebut. Untuk itu perlu adanya edukasi yang mendalam mengenai sistem pembukuan. Karena selain penting, sistem pembukuan pun tidak sesulit yang mereka bayangkan. Di dalam video ini, kami akan memberikan contoh bagaimana melakukan sistem pembukuan pada sebuah usaha. Ini Farhan. Dia punya usaha di bidang kuliner. Setelah sekian lama berbisnis, akhirnya dia banyak pembeli. Namun, Farhan sedih, bahkan pusing. Itu semua karena bingung dalam mengurus keuangannya yang sangat banyak. Dan tiba-tiba dia menemukan aplikasi Bukukas. Setelah menggunakan aplikasi Bukukas, dia tidak ribet lagi dalam mengurus keuangannya. Ya, Bukukas memang mudah, penggunaannya seperti ini. Di dalam aplikasi Bukukas terdapat fitur-fitur yang berguna dan bermanfaat untuk menunjang aktivitas bisnis. Salah satunya fitur transaksi, fitur hutang piutang, fitur multibook, dan fitur kartu nama digital, serta fitur laporan keuangan, dan laporan keuangan ini dapat di-print. Kita mulai. Di sini kami akan diarahkan untuk memasukkan nomor telepon sebagai membuat akun. Terdapat dua pilihan untuk menerima kode verifikasi, apakah melalui SMS ataupun WhatsApp. Kemudian kita klik konfirmasi. Aplikasi Bukukas bisa digunakan untuk bisnis dan juga pribadi. Kita tinggal memasukkan nama usaha dan juga kategori dari usaha tersebut. 2. Fitur transaksi. Kita masuk pada bagian transaksi, lalu klik tambah transaksi. Di sini akan muncul penjualan dan pengeluaran. Penjualan adalah harga yang dijual dan pengeluaran atau harga pokok adalah harga dari agen atau grosir. Misal kita masukkan Rp500.000. Di sini langsung akan muncul keuntungan yang kamu dapat. Terdapat tanggal apabila ada orderan yang masuk. Pada bagian informasi opsional terdapat nama barang, metode pembayaran yang akan digunakan, channel penjualan atau via order customer, dan juga terdapat bagian foto pada bagian bawah. Di sini dapat dimasukkan foto yang dibeli oleh customer. Lalu kita tinggal simpan transaksi. Selanjutnya pada bagian pengeluaran, kita klik pada tambah transaksi. Kita masukkan nominal yang dibutuhkan. Nominal pengeluaran ini berasal dari keuntungan yang didapat. Pada bagian informasi opsional, terdapat nama barang serta metode pembayaran yang akan digunakan. Lalu kita klik simpan transaksi. Lakukan transaksi lainnya, baik itu penjualan maupun pengeluaran, agar pembukuan teratur. 3. Fitur hutang piutang. Pertama, kita tinggal klik tambah hutang piutang. Lalu akan muncul menu memberi dan menerima. Memberi adalah ketika kita memberi pinjaman kepada orang lain, dan menerima adalah ketika kita meminjam kepada orang lain. Kita tinggal masukkan nominal yang dibutuhkan. Di sini juga terdapat catatan dan juga tanggal
dari transaksi tersebut. Lalu kita klik simpan transaksi. Pada fitur ini dapat digunakan sebagai pengingat apakah kita akan menerima piutang maupun membayar hutang. 4. Fitur multibook. Fitur ini berfungsi untuk mencatat keuangan lebih dari satu usaha secara terpisah. Caranya sangat mudah sekali, kita tinggal mengklik bagian atas, lalu klik tambah bisnis usaha baru. Di sini kita tinggal masukkan nama bisnis, tipe penggunaan apakah untuk bisnis ataupun pribadi, dan kategori bisnis. Lalu tinggal klik simpan. 5. Fitur kartu nama digital. Untuk menggunakan fitur ini kita perlu masuk ke profil terlebih dahulu. Lalu kita klik bagian kartu nama yang terletak di bawah. Di sini tinggal memasukkan nama bisnis, nama pemilik, email, alamat bisnis, serta sosial media yang digunakan, lalu klik pada simpan. 6. Fitur laporan keuangan. Dari fitur ini dapat diketahui rekapan pembukuan dari suatu usaha dan bisa diunduh via PDF maupun Excel. Caranya kita klik pada bagian transaksi, lalu klik pada bagian laporan, pilih format laporan. Di sini kami pilih PDF, lalu kita tinggal klik unduh. Tampilannya akan muncul seperti ini. Kebanyakan UMKM belum melakukan sistem pembukuan, padahal pembukuan sangatlah penting karena dengan adanya pembukuan dapat dijadikan sebagai alat perencanaan usaha, sebagai alat penilaian kesuksesan suatu usaha, sebagai strategi bisnis selanjutnya, tolak ukur jumlah keuntungan dan kerugian dari suatu usaha, untuk mengetahui jumlah aset dan modal yang dimiliki, kontrol biaya sebagai informasi untuk calon investor, dan dapat mempermudah dalam melakukan pinjaman dari bank.